berada di kebunnya Pak Alwi, Rudy Alwi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beratas nama Rudy Alwi, petani lada, khususnya kebun lada, tepatnya di Desa Nyaning, Kecamatan Ergas, Kabupaten Bangka Selatan. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu dari provinsi, Bu. Dari Balai Proteksi Tanaman. Dari Proteksi Tanaman dengan Pak Indra juga kan. Ya. Itu berserta rombongan nih. Ini juga ada dari kelompok tani Gebukan Desa Nyaning. Kita juga bersinergi dengan mereka. Hari ini sedikit banyak juga kita berbagi ilmu dan minta bantuan sekalian dari bapak-bapak ini mengenai tani lada kita di Desa Nyaning. Insya Allah Bapak mungkin siap untuk bantu kita ya, para petani ya. Siap, Pak. Harapan kita begitu, Bu, ke depan ini tanpa bimbingan kayaknya kita nggak mungkin berhasil seperti ini. Karena selama ini Pak Indra juga udah bantu kita, termasuk bantu Trichoderma mengenai penyakit dan yang lain-lain mungkin Pak ya, Bapak bantu kita selama ini. Jadi alhamdulillah kita punya kebun lada di sini sekitar 23 hektar. Kurang lebih 23 hektar kalau nggak salah. Ini udah berumur setahun. Lebih kurang setahun. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Mungkin ada kekurangannya juga Pak Indra ya. Mungkin di sisi penyakit ya. Nah, saya hanya bisa berbuat segini untuk sementara. Mudah-mudahan ke depannya dengan bimbingan ibu-ibu dan bapak-bapak ini, harapan kita ke depannya lebih maju lagi dan lebih hasilnya maksimal gitu. Ya. Jadi inilah kebun lada kita, varietas Petaling 1. Ya, dengan pupuk organik selama ini junjung tajar hidup. Ya, dari CD. Ini mungkin ini baru saat keluar kembang. Oke, barangkali yang ada yang lain, Pak, yang dijelaskan. Oke. Masalah penyakitnya. Ya, jadi Pak Rudy Alwi ini merupakan binaan dari Pak Selamat dan kawan-kawan dari Dinas Kabupaten Bangka Selatan. Ya. Yang patut kita banggalah kepada beliau. Ya, dari Pak. Karena Pak Rudy Alwi ini saat ini mungkin satu-satunya ya, putra daerah Bangka Belitung yang masih punya semangat untuk dan motivasi visi misi yang sangat-sangat luar biasa, sehingga beliau mau melaksanakan budidaya lada seluas ini dalam satu hamparan dengan populasi dari 23 hektar itu lebih kurang 23.000. Nah, dari ini kunjungan kami ketiga Pak ya, dari umur lebih kurang 3-4 bulan waktu itu sampai sekarang, kemudian umur pertengahan tahun, dan sekarang umur 1 tahun. Ya. Artinya sekarang di ketiga kalinya kita ke kebun Pak Rudy, tanamannya sudah berada di fase generatif. Nah, waktu di pertengahan fase vegetatif atau lebih kurang pada saat umur lebih kurang 6 bulan, pada saat itu memang ancaman yang kita temukan adalah penyakit busuk pangkal batang dan penyakit kuning, kemudian penyakit virus, baik itu virus keriting maupun virus mozaik. Tetapi alhamdulillah berkat Pak Rudy dan tim, dengan tim kerja beliau, tanaman-tanaman yang tadinya kita khawatirkan akan terganggu pertumbuhan vegetatifnya karena serangan penyakit virus, bisa kita saksikan sudah sebagian besar tanamannya bisa bertahan dan kembali pulih. Cuman hasil pengamatan kita hari ini, walaupun tidak ke seluruh tanaman kita lakukan pengamatan,
Tapi tetap yang menjadi ancaman adalah penyakit busuk pangkal batang, Pak Ardi. Oh gitu ya. Ya, tetap penyakit busuk pangkal batang. Ini kan fase transisi dari dampak El Nino atau musim kemarau, tingginya suhu, ke mulai masuknya musim hujan. Artinya kondisi hari ini yang mungkin saran dari kami, Pak, yang perlu kita lihat, apabila dalam 7 hari ternyata 5 harinya atau lebih dari 4 harinya lebih banyak hari hujannya daripada hari panasnya. Kalaupun ada hari panasnya mungkin hanya setengah hari. Nah, berarti ancaman busuk pangkal batang itu semakin besar di lapangan. Di lapangannya akan semakin besar, sehingga memang yang perlu kita antisipasi adalah penyebaran ataupun perkembangan penyakit busuk pangkal batang ini di saat tanaman yang memang transisi dari fase vegetatif ke generatif. Artinya yang kita khawatirkan nanti di saat tanaman ini buahnya menjelang tua atau menjelang masak. Oh, macam tu. Nah, itulah fase kritisnya. Oh, masa kritis. Lewat dari itu insya Allah aman. Aman. Nah, karena dia lah besar, lah kuat. Biasanya penyakit busuk pangkal batang itu sudah tidak berpengaruh lagi, Pak. Ada jamurnya tapi sudah tidak berpengaruh. Tapi sampai berarti lebih kurang sampai 3 bulan 4 bulan ke depan. Nah, itulah titik waktu kritisnya sekarang nih, Bang. Menurut pengamatan Bapak Ari ini yang penyakit sertifikatnya sudah mulai ada. Ya, tanaman itu sudah ada yang mulai gangguan, tapi kita lihat di tanaman yang ada di sekitar dia, Pak ya. Lihat. Ini kan posisi karena tidak dilakukan pemangkasan di awal, Pak ya, tapi tidak menjadi masalah, hanya saja mungkin di beberapa lokasi yang agak sulit, Pak. Kan kita sulit melakukan pembersihan nih, Pak. ya. Ini berarti kan dari sini, Pak. Mestinya Dari sini, Pak. dari Nah, ini kan udah mulai rontok, daun-daunnya kan numpuk di sini, Pak. harusnya Nah. kita potong. Nah, Pak, ini sudah mulai lembab, Pak nih. Nah, lama-lama nanti tanaman lembab, kelebihan air nanti dia pecah. Nah, pangkal batang ini pecah dan biasanya tetap ada jamur busuk pangkal batang. Nah, posisi dia tidak terpantau, tidak terkontrol karena dia ketutup. Ketutup. Nah, di saat banyak hujan, daun banyak rontok, numpuk, lembab. Nah, buah semakin besar baru langsung drop, pecah, pembuluh darah ibarat kita kan. Pembuluh darah. Langsung rontok ya, Pak. Nah, yang kita khawatirkan justru ini, Pak. Nah, jadi kita terkadang agak tertipu. Saya agak tertipu nih kalau kita lihat yang seperti ini kan. Sehat kan? Ya. Sehat. Tapi sebenarnya dia sudah mulai agak terjadi gangguan fisiologis. Ya, contoh kayak sana deh kan. Ya, subur pas kita buka. Bunga banyak, ternyata mati drop. Ya. Nah, yang kita khawatirkan justru ini yang perlu kita lakukan bersama nanti, Pak. Apakah baik itu dengan mengisi ulang trichoderma nanti. Ada. Kalau memang nanti diperlukan kita melakukan pembuatan trichoderma, misalkan kalau kita hitung-hitung kalau 23.000, kalau kita hitung paling banyak 1 on berarti kan 2 ton 300 atau 2 ton berarti perlu trichodermanya. Nah, kalau dengan trichoderma, kalaupun misalkan harus dengan kimia, tapi cara aplikasinya tidak dengan disemprot, harus dengan dikocor, dan itu cenderung tidak efektif karena kan nguap. Karena tidak menjaga standby di situ kan. Jadi yang paling tepat harus yang paling tepat sebenarnya seperti trichoderma lah yang paling tepat, karena dia kan jangka panjang. Nah, kalau yang kimia tak sering, Pak. Sebulan sekali. Budget juga lumayan. Nah, berapa ribu liter volume semprotnya kan, sebulan sekali kan. Bawa air, ada hujan tercuci hilang, nah isi ulang. Tapi kalau trichoderma, kalau dengan ada hujan insya Allah dia bertahan. Karena di jagung itu trichoderma itu mampu bertahan kalau tidak kena matahari langsung seperti ini kan lah, tidak perlu ditugal lagi, Pak. Karena lah ketutup kan. Enggak, bisa 2-3 bulan, Pak, dia bertahan di situ walaupun tanpa bahan organik. Karena dia mampu hidup dari jagung itu. Oh, jadi jagung itu. Ya, sebagai sumber makanan. Ya, karena rata-rata, Pak, kalau kita buka satu-satu nih seperti ini semua, Pak, kondisinya. Ya, mana sebagian ada yang mulai pecah nih, Pak. Mulai pecah. Ada yang mulai pecah. Nah, kalau hujan lah banyak, dia pecah sendiri. Pecah. Nah, itulah yang bikin dia mati mendadak.
tantangan Mudah 3 bulan serang ke depan. penyakit. Nah, kita kalau sudah dia hujan udah tinggi pecah. itu lah. Pecah. Hujan curah tinggi. Bulan kedua hujan tinggi. Nah biasanya Pak, itu sering terjadinya itu yang paling rentan itu memang fase buah, pengisian buah. Pengisian buah. Karena tanaman pun di saat itu stres, stres kelebihan air, stres ada jamur, stres harus ngisi Makanan, buah. Makanan. Ya, ngisi buah keluar bunga, ngisi buah keluar bunga. Hmm. Nah sehingga Nutrisi. tanaman ini overload, overdosis Iya, iya. bebannya, beban kerjanya. Ya, sehingga memang yang harus dijaga. Nah disitulah sebenarnya Pak, kenapa di awal lebih baik walaupun secara budidayanya mungkin agak lebih ribet atau nambah biaya. Yang 4 ruas ke bawah itu harus dipotong di saat umur 6 bulan sampai 8 bulan, sehingga dia kepantau. Tapi mensahang 600 kan tidak masalah, buka sikok-sikok malah 23.000 yang buka nih sikok-sikok Gajal. lah agak repot. Ketiter. Nah ini Pak, terutama misalkan kadang-kadang kayak dekat rumah yang paling tampak jelas, karena kan ada batang cempedak, semua daun kumpul di situ, nah numpuk sini Pak, kelas tinggi ini Pak. Nah daun-daun tuh jadi semua pangkal batang tuh lah mulai turgor itu lah mulai pecah. Nah pengalaman kita Pak, pernah kita waktu itu punya Cina seperti Bapak juga waktu itu, sebenarnya dia ingin menjaga kultur sahangnya di Belitung, dia buka 7 hektar pas 10 hektar. Kurang lebih 10 hektar. Nah, tidak jauh dari Tanjung Pandan, Pandan. samparan seperti Bapak inilah. Musim ya Desember seperti inilah. Kelebihan air sama Pak, jadi pecah semua Pak ini. Jadi lagi bagus-bagusnya besar seperti ini karena kelebihan air, tanpa ada bandar dan parit, pecah semua. Malah di sini tumbuh mata air. Itu lebih Di parah. pokok mata air. Di Nah, pokok tumbuh mata mata air. air. Gede Pak tuh. Nah, karena yang kita khawatirkan Pak, kadang-kadang kita tidak tahu di tanah itu kadang-kadang pas hari hujan tuh tinggi, curah hujannya tinggi, tanah itu pecah tumbuh mata air Pak. Ya, ya. Itu yang kita tidak tahu. Apakah yang di bagian yang bawah ada tumbuh mata air. Pasti. Nah, Ada pembuang. jadi kalau misalkan kita tidak ada parit atau drainase, jadi pilihannya kan gini Pak. Kita misalkan anak mangkas, kita pilihannya bikin parit. Tapi misalkan kita tidak bikin parit karena budgetnya lebih besar, pilihannya kita mangkas, mudah ngontrol. Ya, ya. Nah, sinar matahari pun Ya. masuk. Nah, itu faktor Mudah menjaga kelembaban. faktor penentu ataupun yang lebih mudah kontrolnya dari situ Pak. Selebihnya ya nama hari hujan apa cak kita nak Enggak, ya. kendali Melawan alam. dalam jangan lawan alam. 4 malam hujan. Nah, ya saran kami Pak, jangan lewat dari Desember atau awal Januari lah, harus ada aplikasi ini. Itu Paling tidak trichoderma lah harus ada aplikasi. kena tantangan besar Nah. 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan. Karena dia ini Pak, Panen. dia kan kalau kita lihat kan gini Pak, Dia ngeberah tuh yang bahaya. misalkan tadi yang kami lakukan untuk pengisap bunga dan pengisap buah, ataupun bahasa kita ya, untuk semunyu untuk kapal terbang. Nah, untuk obat terbang. Nah, jadi misalkan tadi yang dilakukan oleh Ibu Inggit dan Ibu Sarinah tadi dibantu Pak Selamat tadi, kita ambil sampel dalam timur dan barat masing-masing 2 cabang produksi atau 2 cabang buah yang terpilih. Nanti kita hitung jumlah bunganya. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 13, ada yang 14 karena ada serentak Menurut Bapak, keluar bunga 6. Dari penelitiannya? dia masih skor 1 atau ringan, artinya dari 6 atau dari 7 jumlah bunga baru ada 1 bunga yang telah kena isep untuk hama pengisap bunga tadi, untuk kapal terbang tuh. Ada, artinya semakin besar buah, semakin tua buah, atau di saat buah umur 6 bulan ke atas, waktu itu karbohidrat kan lah tinggi tuh Pak. Nah, lah cocok untuk semunyu itu makan. Lah cocok untuk dia berbuah. Nah, makanya sebenarnya dalam satu kebun tuh kalau bisa jangan dibiar buah-buah tua tuh. Tadi kan banyak dibiar. Banyak, benar. Sebenarnya itulah makanan bagi induk semunyu untuk meneruskan hidup, Pak. Karena mendak ada buah tuh dia putus siklusnya, Pak. Nah, harus buah-buah yang itu kita dengar nanggung mutik yang sergai 2 rgai. Enggak usah, tapi diputik wae.
Karena kalau udah kita putih itu jadi makanan. Itu jadi kayak tuh. Nah, Pak. Nah, tadi tuh ada yang kayak bekas buah-buah jerambah tuh, Pak. Bekas buah pertama tuh yang udah habis, Pak. Nah, yang di dalam-dalam. Nah, itulah kena nduk semunyu semuanya, Pak. Nah, karena nduk semunyu itu makanan buah lada yang umur 6 bulan ke atas. Karena karbohidrat lah banyak. Ada yang letak telur. Telur tuh bisa 30 butir, satu kelompok bisa 10 butir. Nah, baru dia ngisep buah. Mau tidak mau kan nanti nurun produksi. Nah, misalnya satu tangkai ini misalnya jumlah buah 17 atau 20. Dari 17-20 itu mungkin hanya 10 yang mulus. 10 kadang lah kopong atau lah rusak, lah hitam. Nah, itu yang kami amati. Jadi kalau penggerek cabang aman, Pak. Aman justru kalau penggerek cabang. Nah, artinya kalau secara jumlah bunga dan jumlah buah ini luar biasa, Pak. Insya Allah ada. Nah, inilah telok tadi, Pak. Nah, inilah telok. Jadi mana ada pencet, Pak. Telok untuk semunyu tadi. Untuk mau. Itulah untuk mau. Enggak kita besar buah itulah mulai banyak deh. Nah, ancamannya, Pak. Ya inilah ancamannya. Nah, misalkan tidak perlu kita ini kalau misalkan kita boleh bab ini silakan kita buka misal yang satu ini sama ada atau yang ini kita lihat silakan. Nah, yang ini kita kan tidak ada sengaja nih, random kita ngambil lah. Situasi ya. Salah, Pak. Salah nih, Pak. Nah, Pak. Nah, agak hitam-hitam. Ada jamur-jamur lah. Tapi dia ini karena kuat, sehat sebenarnya tanamannya. Tapi kalau banyak hujan dia kalah. Tapi itu tantangan bulan ke depan itu hujan itulah. Ya, tapi misal cuaca seperti ini stabil, misalnya dia bertahan. Tapi kalau banyak hujan, cocok untuk jamur dia kalah. Pastilah keluar malam itulah ini. Dia kalah. Nah, jadi dia perlu dibantu mungkin di fase pengisian buah. Pengisian buah, beliau. Di fase pengisian buah. Nah, tinggal nanti kan kalau tadi kalau jadwal pemupukan kan kapan, Pak? Ini ada pemupukan lagi, Pak? Saat ini nyurung bintik-bintik buah. Buah kacang hijau. Sebelum untuk pembesaran buah. Berarti bulan bulan depan ya. Januari Februari ya. Kalau menurut Bapak untuk supaya buahnya pemupukan terakhirnya kapan? Karena dia kan bertingkat nih, tidak masalah. November adalah awal bulan tadi. Awal bulan tadi. Nah, tinggal berarti awal November terserah Bapak. 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan baru mupuk lagi. Tahun depan. Berarti mupuk ke Februari Maret berarti. Februari ya. Nah, mupuk nih, Pak. November. Februari Maret berarti mupuk. Memperbaiki buah. Untuk yang buah. Karena dia kan bertingkat nih soalnya. Nah, karena kalau mupuk luar dalam November, mendak Februari Maret berarti mupuk. Lihat macam ini Februari Maret tuh. Menjelang akhir musim hujan berarti. Maret. Jangan di puncak musim hujan tuh. Anyut kalau pupuk. Maret lah gitu ya. Sama ancok. Sama hancur. Nah, tapi inilah, Pak. Jadi banyak tadi, Pak, yang kami buka nih. Nah, maksud saya tadi yang kayak inilah, Pak. Pak. Yang kena nunduk tadi kan. Nah, harusnya kayak gini diambil nih, Pak. Karena secara tidak langsung kita merek makan sumber makanan aja. Merek makanan nunduk kapal terbang tadi ya. Lebih manis-manis tuh. Karena karbohidratnya kalau yang gini lah cukup untuk dia berkembang biak. Hama tuh berkembang biak. Men kita kan sampai kayak muti ngisi kudu. Kata kita ya, tapi bagi dia ini ada sumber makanan sebenarnya. Sehingga dia cocok berbagi. Cuman tuh Pak meni kan tetap ada, tapi penting maksudnya tidak terlalu tinggi kan. Tapi inilah yang perlu kita ini, kan hampir semua macam ini Pak kondisi ya. Sama ya seperti itu kan. Semua nih. Karena pengalaman kita sering ketemu kejadian Pak. Di posisi macam ini dia memang aman, tapi saat banyak hujan, baru dia pecah. Benar. Dan biasa itu di saat buah menjelang tua atau menjelang masak.
baru muncul gejala. Betul. Baru muncul gejala. Jadi penyelamatan. Ya, tapi kita harapkan tidak terjadi, cuman perlu pencegahan aja. antisipasi karena sayang nih. Oh, itulah maka keundang di sini tuh. Ya, beliau. Nah, karena kan Ini kita lah sampah ini. sama-sama bermunajat ke Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan panen raya tahun depan nih. Ada, tapi kita tetap ada ikhtiar maksudnya. Benar. Karena kita tidak bisa memprediksi hujan Desember Januari ini. Pasti. Nah, cuman maksudnya kan gini Pak, kalau ternyata di sini hari hujannya makin rapat daripada hari kering ya, berarti harus. Ternyata normal-normal baik tidak apa-apa, insya Allah aman. Tapi di aplikasi pun lebih bagus. Oh, lebih bagus. Itu poin itu Pak. Itu sarannya. Ya, arti dalam seminggu 4 hari hujan. Untuk mencegah. 3 hari panas tuh setengah hari, bukan sehari full kadang kan. Setengah hari jam 2 lah hujan full. Hujan full. Hanya tuh Pak sebenarnya. Kalau menurut pertumbuhan keseluruhan Pak, menurut pengamatan saat Pak dari saat ini. Kalau untuk pertumbuhan ya kalau ini sih luar biasa. Untuk ukuran saat ini dengan tingkat kesuburan lahan kita yang bukan semakin subur. Betul. Dibandingkan dengan pertanaman lada Bangka Belitung 10 tahun ke belakang jauh. Artinya kan input bahan produksinya ataupun pupuk-pupuknya yang Bapak lakukan sudah lebih dari cukup. Ya, karena tanpa makanan yang cukup tidak mungkin macam ini. Mungkin gizi misalkan gini Pak, stunting Pak dia. Indonesia itu kan sebenarnya 1,2 rata-ratanya ton per hektar. Produksi. Kalau Malaysia 2, sekian. Vietnam Malaysia 2,1 2,2 misalnya. Kalau Vietnam jangan ditanya. Di atas tuh. Raja Tani. Ya, tetapi dia itu ada korelasi atau hubungan dengan tinggi tanaman atau tajar. Nah, kalau tinggi tajarnya 2 meter kotor, wajar 3 on 4 on, maksimal 7 on. Tapi kalau lah 2,5 sampai 3 meter, tidak mungkin 5 on ke bawah. 3 meter ya. Nah, tidak mungkin 5 on ke bawah. 3 meter ada. Nah, Ada 3 meter. Lebih. nah, jadi kalau yang misalkan panen yang bagian atas kan tidak turun-turun Pak. Benar. Di atas tuh tidak turun-turun. Nah, harusnya kalau diestimasi atau diprediksi Pak, lah dia pasti di atas 7 on per pohon. Artinya harusnya tembus rata-rata nasional 1 ton per hektar, tembus harusnya. 1 ton per hektar. Ya harusnya tembus. Kalau nggak dapat 1 ton per hektar dicabut ke PC. Dicabut ke PC. Dibuang pula nih. Itu mutik pertama. Mutik kedua ya. Mutik ketiga ya. 3 kali mutik. Amin. Ya mungkin sedikit dari kami Pak sebenarnya yang perlu perlu dilakukan tindakan untuk pencegahannya cuman untuk terhadap penyakit busuk pangkal batang. Oh iya. Ya. Kalau yang lain itu baik pengisap bunga ataupun pengisap buah tadi kan lah pasti ada itu Pak. Nah itu Pak. Cuman yang penting kalau kita nak nyemprot terus kan repot juga tuh Pak. Nah, disemprot terus. Yang penting buah yang tua yang matang tuh Mulai dikendalikan. nah kalau ada sisa-sisa buah yang 1-2 itu ya jangan ditinggal biar siklus hidup gak putus. Hanya tuh sih Pak. Kalau yang lain kan musuh alami terjaga kalau nih ada. Kayak misalnya laba-laba banyak kita temukan ada. Artinya ekosistemnya cukup terjaga. Hanya saja kan kalau kita lihat memang di bunga pertama, bunga yang ada sekarang dia tidak terlalu seragam karena mungkin stres El Nino kemarin Pak. Jadi banyak bunga yang kering. Nah, ini kan kering nih. Karena lada ini kan one leaf one flower, 1 daun 1 bunga. Nah, jadi kalau daunnya bagus, setiap daun keluar bunga harus. Setiap daun bunga, daun bunga. Tapi itu baru mau daun bunga. Tapi yang ini kan sisa-sisa El Nino nih. Sisa-sisa kemarau. Jadi dampak El Nino itu justru pembungaan tidak seragam. Akhirnya bunga yang banyak itu yang di ujung. Nah, yang di ujung, yang daun baru. Yang daun-daun tua baru mulai nak keluar. Baru nak keluar lagi yang pertamanya lah kering. Yang pertama kering. Kalau kelihatan nih Pak. Makanya tadi kita hitung pun tidak seragam ya Pak Selamat. Ada yang 2, ada yang 4, tapi yang terkena
normal 14, 21. Oh. Satu cabang nih, Pak. Nah, satu cabang itu. Satu cabang produksi. Nah, Kak. Nah, harusnya kayak ini dia, Pak. Ya, Kalau dia sempurna ada di itu. ya, Harusnya kayak ini. Nah, tapi yang lain kering. ya. Nah, ini kering nih. Masih bersyukur ya, Pak kalau durian gak ada aninonya ngerbas semuanya. Tidak ninggal apa lah. Nggak tinggal apa Nah, ya lah. atau Kembang buah larontok be durian. Kalau durian. kalau ini, Pak, ya. kalau dibuka, Pak, Nih muncul. agak lebih ini. Kita semakin banyak pembanding ini, kita bisa lebih yakin. Hah? Nah, lebih anu lah. Oh, ini lebih basah nih, Pak. Basah nih enggak lah. Tidak. Nah, Pak. Nih, Pak. Nah, Pak. Kan mengkhawatirkan nih, Pak. Yang lebih besar. Nih, Pak. Nah. Tuh. Nah, Pak, lihat nih. Nah, Pak. Nih, Pak. Ini kayak kemarin dulu. Gara-gara bos dari itu. Ini kayak dulu. Segala hak aku baca, mereka jangan tutup. Terpal dan jam. Keren. Agak aku baca lah, mereka jangan tutup. Ketenda. Hujan di suge saya ragu nggak mampu lilin. Nah, tapi gini, Pak, sebenarnya walaupun secara gejala dia mulai menunjukkan gejala terkena busuk pangkal batang, tapi kita harapkan dia bertahan, Pak. Itulah. Tidak bertahan. Karena dia ini kan besar. Ya. Tidak besar. Harapannya dia tetap bisa bertahan dari yang di antara 3 ini, mana yang dia bisa tetap ngasih suplai makanan ke atas. Sumber untuknya. Tapi yang penting tetap dibantu. Tuh tetap hanya dibiar macam dulu pilihan. Ya, kalau ini kan lah kena nih. Cuman karena dia batang nilai generatif dia bertahan. Cuman kalau banyak hujan dia jebol pertahanan. Kalau ini aman deh, Pak nih. Oh, matahari. Itulah hampir setiap tanaman, Pak, kalau kita buka nih. Makanya tadi ku agak ketar-ketir sebenarnya pas lah keliling-keliling aku. Bantu curah hujan tinggi deh masalah. Full. Nah, ada nih. Lah. Lah putih-putih. Nanti alihkan tuh biar makan ada sumber. Tapi untungnya dia ini sebagiannya jamur karet, boleh tengok, Pak. Jadi cara kerja beda dengan yang kulat malam yang asli ya. Nah, kalau kulat yang malam yang asli saya kena dia itu 2-3 minggu selesai. Kalau jamur karet nih pelan-pelan merik harapan kayak gitu. Ujung-ujung mati lah. Nah, ini tadi jamur karet nih. Nah, macam inilah, Pak, jamur karet itu, Pak. Dia tetap layu lambat namanya. Dia pelan-pelan. Mati beguyur. Ya daripada pelan-pelan lu mati langsung, Pak. Nah, tapi kalau kita cepat tindakan dia pecah. Boleh. Di Pinang Sebatang tuh, Pak. Kan dalam setahun terakhir Bangka Tengah tuh termasuk dengan PT apa? Di Pinang Sebatang. Kita cana. Can. Nah, dengan sambung meladanya. Oh, Pedican. Melada dia mati dibantai kayak malam. Kampung ini banyak Pak, melada kalau musim kemarau lebih cepat mati ya. Bukan masalah musim kemarau. Kami dalam tahun ini ngawal kegiatan mereka tuh yang disambung dengan melada semuanya kena kulat malam. Di kampung. Ini juga ada. Bau putih kulat malam banyak. Video di akun YouTube kami itu pun ada. Yang bumdes tuh. Yang memdes. Itu di bawah banget. Kebosok. Di sini belah kan itu. Artinya tidak bisa sambungan itu untuk menjadi bibit yang tahan, tidak bisa. Menangkal itu tidak bisa. Yang penting bagaimana menjaga kesehatan tanah. Kesehatan tanah lah kunci. Tanah lah kunci. Nah, ini kalau nih ngelihat kulat apa nih, Pak? Kulat karet nih. Jap. Nah, ini Pak maksud kita, Pak. Sumber penyakit. Ada ini trichoderma nih. Ini trichoderma kalau nih. Inilah trichoderma tuh mau dilihat pakai mikroskop. Betul. Kalau dilihat pakai mikroskop tuh dia, Pak. Entah udah ada kan jaya dak belum. Nah, maksudku gini, Pak, jangka panjang kenapa misalkan harus kita pelan-pelan kita lakukan? Kita khawatirkan mengancam yang ini. Dia masih sehat. Bukan nih. Masa depan.
Jangka panjang. duriannya itu. Maka kita di musim hujan kita buka tuh, Pak. Nah ini dia Pak menambahnya. Oh, iya. Jamur karet tadi. Tapi mati juga kan? Layu lambat tadi ya. Layu lambat. Ya, Mati Mana labu putih lah hitam buah apa? Tak berisik lah. Nah. Tap. Berarti maksud kita kan gini Pak. Tanah Bangka Belitung itu memang endemisnya arti dimanapun sekarang tuh pasti tetap ada kulat malam yang memang untuk sahang maupun yang karet. Ada, jadi memang tetap kesesuaian lahan tuh faktor yang paling penting tuh, kesesuaian lahan baik dari aspek drainase maupun penggunaan bahan organik dan agen hayati. Itulah yang paling penting untuk itulah cuman sebenarnya Drainase lah. yang paling penting. Standar. Ada. Tapi yang dilakukan Pak Rudi ini bukan tidak tepat, ini luar biasa sebenarnya. Ada. Cuman kan di alam itu, di tanah itu, di saat kelembaban cocok, ya jamur itu kan tumbuh sendiri. Ya. Ada, itu alami itu. Hanya saja kan kita mempertahankan. Sudah teridentifikasi. Jangan sampai lebih dari 5%. Ya, kita berada di lokasi calon kebun induk milik Pak Rudi yang diharapkan Pak Rudi juga selain mengembangkan untuk kebun produksi, juga menyiapkan kebun induk lada sebagai sumber benih untuk pertanaman lada, baik untuk Pak Rudi sendiri maupun untuk masyarakat di sekitar. ini. Sumber benihnya dari hasil perbanyakan dari BSIP yang dibantu oleh dari tim UPTD PSMB. Ini lebih kurang 1.500. Nah, kita harapkan nanti kebun induk ini menjadi kebun induk yang sehat, sehingga bisa menghasilkan stek-stek lada yang sehat untuk menjadi sumber bibit tanaman lada ke depannya yang juga sehat. Demikian, kita bisa lihat hamparan dari lokasi perkebunan Pak Rudi dengan kelompok tani RJRT. Kelompok Rajin jujur. Raja Tani. Jadi kita terima kasih atas pengarahannya untuk hari ini. Semoga kedepannya lebih semangat dan mendapatkan ilmu hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. jauh lebih baik lagi. Dan kita panen raya, Pak. Dan panen raya cukup maksimal. Saya bersyukur atas keterangan guru-guru kita ini hari ini banyak belajar tentang penyakit, bagaimana cara mengatasinya. Mungkin insya Allah akan kita terapkan untuk kedepannya lebih maksimal lagi. Karena saya yakin tanpa bimbingan kita bukan siapa-siapa. Insya Allah kedepannya kita akan benar-benar untuk menerapkan sistem dari bapak-bapak ibu-ibu ini, cara mengendalikan hama penyakit Pak ya. Mudah-mudahan. Dan juga buat petani lada khususnya di Bangka Belitung harus banyak berkolaborasi dengan bapak-bapak ibu-ibu ini mengenai penyakit. Insya Allah kita pasti bisa kalau banyak belajar gitu ya. Jadi untuk para petani khususnya petani lada di Bangka Belitung harus semangat ke depan ini kita menanam lada biar kita nggak kalah dengan luar untuk lada kita, yaitu buat pepper mentok Bu ya. Jadi harapan kita buat petani, marilah kita bekerja sama dengan bapak-bapak ini orang di bidangnya. Semoga kita ke depan ini petani lada istilahnya pasti berhasil. Asal kita payak, asal kita kawa pasti pacak kata Pak Arizaldi. Pak Arizaldi David bupati kita dengan Pak Arizaldi gitu. Ya mudah-mudahan ya itu. Jadi terima kasih atas bimbingannya hari ini dan atas waktunya untuk datang ke kebun kita, kebun lada RJRT Rajin Jujur Raja Tani di Desa Nyelanding. Oke, hanya itu mungkin. Ya, terima kasih.